Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kesempatan malam hari ini yang kami hormati Pak Firman, kemudian yang kami hormati Pak Tri Hidayat selaku dosen saya, selaku orang tua saya, selaku apa lagi Pak? Selaku, selaku guru saya yang jelas senior beliau. Saya banyak belajar dari beliau dan salah satu hal yang menarik dari Bang Wonosobo adalah pengelolaan SDM-nya, Pak Firman. Jadi saya banyak sinau tentang corporate culture itu salah satu perusahaan di Wonosobo yang asli Wonosobo dan sudah memiliki corporate culture, saya pikir satu-satunya adalah Bang Wonosobo. Gitu Pak Firman. Nah, untuk yang selanjutnya, istilahnya ini apa ya, ngobrol strategi bisnis di masa pandemi. Jadi tadi disebutkan oleh Pak Tri, lebih dari 60% UMKM itu terkena dampak dari COVID-19 ini. Kemudian yang penting itu cari Pak Untung, Pak Slamet, sama satu lagi Pak Kuat. Nah, Pak Kuat itu juga menjadi satu hal yang penting juga untuk kita terapkan di masa pandemi ini. Jadi tidak kemudian berpikir tentang panjang tentang pengembangan produk dan sebagainya. Yang penting bisa bertahan saja itu sudah prestasi yang sangat bagus. Nah, saya memulai dari satu hal yang agak makro juga tadi disampaikan oleh Pak Tri, menyambung bahwa kami dari HIPMI itu dari awal sudah sangat gencar mengkampanyekan untuk satu, menyelamatkan ekonomi itu dengan tetap menjaga pola konsumsi. Karena lebih dari 60% ekonomi Indonesia itu tergantung dari sektor konsumsi. Nah, sektor konsumsi ini akan menggerakkan sektor produksi yang lain. Jadi, kalau kita mengkonsumsi, otomatis akan menggerakkan sektor produksi. Itu. Kemudian, eh, yang selanjutnya, belanja di warung tetangga. Gerakan belanja di warung tetangga ini artinya kita bersama-sama mengupayakan pemulihan ekonomi dari rantai ekonomi paling bawah. Ketika belanja di warung tetangga, itu step di atasnya atau level distribusi di atasnya pasti akan terbantu, kesondol terus sampai ke atas. Dan kemudian beli produk lokal. Tadi yang disampaikan Pak Tri, bangga bela beli produk Wonosobo. Jadi dengan kita membeli produk lokal, maka perputaran ekonomi akan banyak terjadi di sekitar kita. Yang artinya akan menolong pelaku UMKM, teman-teman, tetangga di sekitar kita untuk tetap bertahan hidup, dan otomatis ketika satu rantai ekonomi itu hidup, akan menghidupkan sektor ekonomi yang lain. Jadi misalnya ketika saya belanja di warung tetangga, nanti tetangga akan beli bakso, maka petani, peternak sapinya juga terbantu, kemudian tukang ngarite terbantu, kemudian pedagang dagingnya terbantu, gilingan dagingnya berjalan, bawang, berambang, uyah, merica, dan sebagainya juga akan terbantu di situ. Kemudian misalnya ketika kita mengganti konsumsi vitamin kita dari vitamin C yang pabrikan, diganti menggunakan jeruk atau diganti menggunakan jambu misalnya, maka itu juga akan membantu petani buah, pedagang buah, dan juga jasa transportasi sambil minum. Nah, kemudian juga belanja di warung tetangga, beli produk lokal, dan beli produk UMKM. Itu yang selalu kita sampaikan di kampanye-kampanye HIPMI. Kemudian
kami juga aktif mengusulkan untuk mengucurkan program skema KUR daerah. Misalnya pemerintah daerah bisa menyertakan dananya di bank milik pemerintah daerah, Bank Wonosobo misalnya, dari 72 miliar yang dianggarkan untuk penanganan ekonomi, kemudian bisa disalurkan lewat Bank Wonosobo, penyertaan modal, nanti bunga deposito pemerintah bisa dipangkas habis untuk memotong bunga retail perbankan. Misalnya bunga Bank Wonosobo katakan 13% misalnya, bunga deposito 7 atau 8%, maka bunga itu bisa digunakan, bunga deposito pemerintah bisa digunakan untuk memangkas bunga retailnya Bank Wonosobo. Jadi nanti di masyarakat bunga bank itu tinggal 5 atau 6%, terutama bagi mereka-mereka yang belum memiliki pinjaman. Jadi pemerintah juga tidak kehilangan uangnya, masyarakat terbantu, perbankan juga terbantu, dan nanti jika ada keuntungan dari perputaran ekonomi itu di perbankan milik pemerintah daerah, misalnya Bank Wonosobo, maka eh, dividen atau bagi hasilnya kan kembali lagi ke pendapatan asli daerah. Artinya ini skema yang sangat profesional dan eh, memungkinkan menurut kami seperti itu. Nah, lanjut di strategi bisnis di masa pandemi, mungkin teman-teman begini. Satu, teman-teman sudah banyak mungkin yang kemudian bisnis di frozen food. Itu salah satu yang ngetrend juga sekarang, frozen food ini. Kemudian paket masakan siap masak. Bukan sekedar paket masakan siap saji, tapi paket masakan siap masak. Misalnya paket makanan untuk sayur asem, paket makanan untuk brongkos, paket makanan siap saji untuk eh, terong balado dan sebagainya, itu paket makanan yang siap masak. Jadi sampai rumah tinggal goreng, tinggal masak, kira-kira begitu. Kemudian tadi 60% yang masih bisa bertahan adalah mereka yang bisa memanfaatkan teknologi. Nah, teman-teman semuanya, kami ada platform, belum banyak followernya, 12.500, 12,5. Itu Instagram @pengusahamuda.media, @pengusahamuda.media. Jadi teman-teman nanti tinggal search saja di Instagram @pengusahamuda.media. Kami bantu endorse, kami bantu promosi gratis. Dan itu followersnya banyak dari teman-teman HIPMI dari seluruh Indonesia. Siapa tahu di situ teman-teman nanti menemukan transaksi atau bisa bertransaksi dengan daerah yang lain. Nanti tinggal DM, kita kirimkan cara-cara untuk endorse atau promo gratis, teman-teman bisa manfaatkan itu. Nah, obat herbal, madu, dan industri kesehatan lainnya, baik yang herbal maupun non herbal itu eh, berdampak berjalan baik, bagus, karena kebutuhan akan nutrisi di masyarakat meningkat. Kemudian perhatian terhadap kesehatan juga tinggi. Nah, termasuk ini menjadi penyedia jasa untuk meeting online. Karena Zoom ini kita tahu yang free itu hanya 40 menit. Nah, untuk yang ini, yang berbayar itu bisa sampai 2 jam atau 2,5 jam, bahkan unlimited. Itu teman-teman bisa menjadi provider atau penyedia ruang meeting online. Misalnya untuk berbayar 1 bulan 300.000, teman-teman bisa pinjamkan, nah istilahnya pinjamkan jadi operator meeting online, entah untuk PLK, entah itu Bank Wonosobo, entah untuk yang lain, itu menjadi satu peluang baru juga untuk teman-teman semuanya. Seperti malam hari ini. Kemudian penyedia catering harian untuk kantor. Karena
dengan situasi yang seperti ini, orang jadi agak khawatir juga ketika harus keluar dari kantor atau keluar dari rumah. Maka catering harian untuk kantor itu menjadi peluang bagus jika teman-teman bisa masuk ke situ. Kemudian masker kain yang custom, masker kain misalnya ada tulisannya di situ Amazon Laundry misalnya, ada tulisannya Bank Wonosobo, ada tulisannya BLK Wonosobo, atau eh, siapapun bisa menjadi market baru bagi teman-teman ketika bisa menyediakan eh, masker kain custom, bisa disablon atau digambar sesuai dengan instansi. Kemudian sayur keliling atau sayur online itu juga menjadi peluang bisnis baru. Empon-empon, rempah-rempah, ada jahe dan kawan-kawannya itu juga bagus. Kemudian menjadi reseller atau marketer untuk makanan yang sudah online maupun yang belum online. Misalnya teman-teman kayak jadi just tip tapi just tip di pasar induk misalnya. Just tip pasar induk, teman-teman kalau just tip di pasar induk menawarkan penitipan penitip belanja untuk sayuran bisa, untuk lauk pauk bisa, untuk pakaian bisa dan untuk buah-buahan juga bisa. Selama ini kita mengenal just tip itu just tip ke mall, just tip luar kota atau just tip luar negeri. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan just tip pasar induk. Itu artinya teman-teman ketika masuk di just tip pasar induk sudah menyelamatkan atau menerapkan konsep Joko Tonggo. Maaf ini agak masuk angin. Joko Tonggo. Kemudian ada lagi Joko Tani. Dengan teman-teman membeli produk di pasar, teman-teman juga sudah menerapkan konsep Joko Pasar. Jadi teman-teman bisa menjadi penjual atau reseller dari teman-teman para pedagang di pasar induk Wonosobo. Dan ketika mereka terbantu penjualannya, otomatis sektor-sektor lain juga ikut terbantu. Nah, itu beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan di masa pandemi ini. Lakukan yang paling mudah, lakukan yang paling mungkin, lakukan yang teman-teman bisa, dan mulai sekarang. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, Mas Irfan. Dan satu hal pesan kita, yang bisa bertahan bukan siapa yang kuat, tapi yang bisa bertahan adalah siapa yang bisa beradaptasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.